Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juara tetapi tak sempurna. Penantian panjang itu berakhir sudah. Setelah terakhir kali juara pada 19 tahun silam, Indonesia kembali menjadi raja bulu tangkis beregu putra dunia dengan membawa pulang Piala Thomas. Sayangnya, kiprah membanggakan itu tak sempurna. Ceres Arena, Aarhus, Denmark menjadi saksi kehebatan putra-putra terbaik bangsa. Pada final Minggu malam, Hendra Setiawan dan kawan-kawan tampil luar biasa untuk menggilas seteru bebuyutan Tiongkok 3-0 langsung. Jonathan Christie yang turun di partai ketiga menjadi penentu kemenangan dengan menaklukkan Li Shifeng. Sebelumnya, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menghajar He Jiting Zhou Haodong. Pesta Indonesia dibuka Anthony Sinisuka Ginting dengan melibas Lu Guanzu. Itulah epik yang mengesankan. Itulah akhir penantian hampir 2 dekade setelah terakhir kali Indonesia memeluk Piala Thomas pada 2002. Kiprah luar biasa itu pula yang kian mengukuhkan Indonesia sebagai raja bulu tangkis beregu putra dengan total 14 kali menjadi kampion. Kita tentu berbangga dengan kiprah mereka. Untuk kesekian kalinya, kita layak mengucapkan terima kasih kepada para pejuang olahraga yang mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia. Namun, kita juga menyesalkan karena gelar juara di Ceres Arena tidak sempurna. Hendra dan kawan-kawan tampil begitu hebat, tetapi hasil yang dapat mengandung cacat. Mereka juara di ajang antar negara, tetapi dalam pengukuhannya dilarang menampilkan salah satu simbol negara, yakni bendera merah putih. Merah putih tak boleh dikibarkan bukan karena ada sentimen dari panitia penyelenggara, bukan pula karena alasan politis. Merah putih tidak bisa menyempurnakan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tak lain dan tak bukan adalah imbas dari kelalaian pemerintah. Larangan itu adalah realisasi dari sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA karena Indonesia tak patuh dalam penegakan standar anti doping. Saat WADA memberikan surat peringatan pada 7 Oktober silam, kita berharap hukuman dapat ditinjau ulang, tetapi faktanya, tidak. Ironisnya lagi, penerapan sanksi dimulai ketika Indonesia menjadi juara Thomas Cup. Sanksi itu pun akan terus berlanjut selama setahun masa penangguhan, termasuk larangan mengibarkan merah putih di ajang Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika. Olahraga adalah sarana efektif untuk menunjukkan jati diri bangsa di mata dunia. Tetapi dengan sanksi itu, posisi kita sebagai negara tak bisa maksimal terwakilkan. Dalam setahun ke depan, kita dipercaya menjadi tuan rumah banyak event kelas dunia, tetapi Indonesia sebagai negara tak bisa optimal dipromosikan. Harus kita katakan, sanksi dari WADA adalah pukulan telak bagi dunia olahraga kita. Harus kita katakan, pukulan itu menghantam kita karena ketidakseriusan pemangku kepentingan, dalam hal ini Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menpora. Sanksi dari WADA sebenarnya bisa dihindari jika kita tak meremehkan kesempatan banding selama 21 hari sejak 15 September 2021. Namun, nasi telah menjadi bubur. Kini, pemerintah hanya bisa berupaya agar sanksi itu bisa segera dipungkasi tanpa harus menunggu hingga setahun. Kita menyambut baik permintaan maaf yang diucapkan Menpora Zainuddin Amali dan LADI kemarin. Namun, itu tidaklah cukup. Publik lebih menunggu langkah konkret dari kedua institusi demi meyakinkan WADA bahwa Indonesia patuh dalam menegakkan standar anti doping sehingga hukuman dapat diakhiri lebih cepat. Meski terlambat, langkah Menpora membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah dengan WADA patut didukung. Pembentukan tim investigasi guna mengusut kenapa masalah dengan WADA terjadi pantas pula disupport. Permintaan maaf adalah satu soal.
Soal lain adalah sanksi dari WADA bisa selekasnya selesai dan yang juga amat penting harus ada yang bertanggung jawab atas sengkarut yang terjadi. Selamat pagi pemirsa, penantian panjang akhirnya berakhir juga. Setelah terakhir kali juara 19 tahun yang lalu, Indonesia kembali menjadi raja bulu tangkis beregu putra dunia dengan membawa pulang Piala Thomas. Sayangnya, kiprah yang membanggakan itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kita akan cari tahu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di siang ini Selasa 19 Oktober 2021 dengan tema Juara Tetapi Tak Sempurna bersama saya Leonard Samosir. Kami juga mengundang nanti Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telepon 021 583 99 100 untuk menyatakan opini atau pendapat Anda. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Masih pakai masker? Wajib. Covid masih ada ya? Covid masih ada di sekitar kita ini, kita nggak tahu. Oke, karena makin banyak orang yang sudah merasa Covid sudah tidak ada, Bang. Tidak pakai lagi masker. Jangan pernah menganggap Covid tidak ada. Oke, harus baik. dianggap Covid tetap ada di sekitar kita. Dan mengancam kita. Dan mengancam kita. Baik, kita akan kita akan membahas editorial, tetapi sebelumnya pemirsa, walaupun ini adalah untuk sebagian orang ini tanggal merah nih Bang hari ini Bang, ternyata. Tapi kita ada lihat beberapa berita yang menjadi perhatian kita di dalam mediaindonesia.com. Kita melihat ada berita begini Bang Elman. Waspadai pemerasan berkedok surat kabar berlogo mirip KPK. Jadi rupanya di dalam berita dikatakan oleh pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, mulai beredar di tengah-tengah masyarakat ada surat kabar yang diberi nama Koran Pengawas Korupsi. Logonya mirip KPK dan diduga ini digunakan sebagai modus pemerasan. Wah, ini bagaimana nih Bang Dok? Iya, memang sulit kita untuk meminta orang tidak menerbitkan apakah surat kabar atau apa berlogokan KPK kan gitu kan. Itu hak dia juga kan gitu. Tetapi memang kita pun harus mengingatkan pengelola, kalau ada ini betul-betul koran ini, kita harus mengingatkan jangan sampai koran ini disalahgunakan untuk menjadi objek pemerasan. Karena begitu orang bilang ini pengawas KPK, kan tidak semua orang tahu bahwa pengawas KPK itu hanya 5. Hanya 5 kan. Dewan pengawas pengawas kan itu kan. Tidak ada koran menjadi pengawas KPK kan gitu. Betul. Nah, jadi ini harus kita waspadai gitu kan. Jadi kita minta masyarakat juga harus waspadai ini. Kalau ada mengaku-ngaku pengawas KPK, laporkan aja kepada yang berwajib ya. Gitu. Baik, kita harapkan masyarakat juga ya sama seperti ketika menerima informasi apapun ya harus waspada begitu Bang ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari ranah politik dan hukum. Ada berita begini Bang Elman, KPU berharap tahapan pemilu dan pilkada 2024 tidak beririsan. Ini dikatakan di dalam berita. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan boleh, kami sanggup melaksanakan pemilu pada 15 Mei 2024, namun ada syaratnya. Dan kalau kita lihat lebih jauh di dalam berita ini dikatakan bahwa syarat yang diinginkan KPU adalah pemungutan suara untuk pilkada serentak 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025. Karena menurutnya kalau pemungutan suara pilkada 2021-2025 itu bisa membuat kemudian tidak terlalu berdekatan dengan pemungutan suara yang kalau diadakan di 27 November 2024. Bukan pemilu 2024 ya Bang? Atau bagaimana nih Bang? Ya, ini kan sampai sekarang kan masih sedang didiskusikan kan. Masih dibicarakan dibicarakan. Usulan awal itu kan pilkada pemilu itu kan Februari 2024 kan gitu kan. Betul.
Pileg sama Pilpres kan gitu kan. Pileg dan Pilpres. Nah, sementara pilkadanya beda ya? Lalu pilkadanya sekitar November kan gitu kan. November 2024 ya. Pemerintah mengusulkan pemilunya itu sama Pilpres itu kan bulan Mei 2024. Dilaksanakan bersamaan? Bersamaan. Di tanggal yang sama? Tanggal yang sama. Nah, inilah sebetulnya yang oleh KPU mungkin dianggap terlalu membebani. Karena terlalu berdekatan dengan pilkada untuk November 2024 kan gitu. Iya. Nah, memang ini harus kita harus betul-betul dimatangkan. Kenapa? Karena pengalaman 2019 ketika itu beririsan, itu kan akibatnya kan berapa banyak petugas TPS ya. TPS yang korban nyawanya yang melayang dan sebagainya. Dan itu menjadi beban. Nah, itu jangan terulang lagi. Jadi kalau menurut saya pemerintah dan KPU bersama-sama DPR menurut saya harus duduk lagi bersama-sama. Coba dirumuskan yang terbaik yang mana nih? Apakah tetap Pileg sama Pilpres itu bersamaan Februari 2024, lalu pilkadanya November 2024. Nah, itu kalau itu mungkin, itu pasti KPU pun tidak sulit melaksanakan ini. Semoga nanti kita menemukan solusi yang sempurna ya. Ya mudah-mudahan aja. Tapi saya pikir bangsa ini kan terbiasa juga menyelesaikan masalah sepelik apapun kan gitu. Iya, kita sudah mengalami berapa kali pemilu masa tidak belajar juga ya. Baik, kita harapkan itu terjadi. Kita langsung ke editorial. Hari ini temanya adalah juara tetapi tidak sempurna. Kita merasakan sama-sama, Bang Elman, teman-teman, saudara, kerabat itu betul-betul merasakan senang, tapi kemudian terutama untuk yang belum tahu hal musababnya, mereka bertanya-tanya loh, kenapa tidak ada bendera merah putih di situ? Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya sih menilai ya, ini tragis ini, sangat ironi. Peristiwa ini ketika kita juara dalam Thomas Cup, tapi bendera merah putih tidak dikibarkan, hanya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ini kan sangat memalukan. Kalau kita ibaratkan makan tanpa garam. Hambar begitu, Bang. Hambar gitu. Jadi kita juara, tapi kejuaraan kita itu tidak sempurna gitu. Kita tidak artinya bergegap gempita. Kan kita mestinya lihat bendera merah putih dan itulah kebanggaan bangsa ini. Betul. Dalam event-event internasional, olahraga itu akan membawa nama harum bangsa gitu. Kalau ini kan, nah itu yang menurut saya ya, saya nggak tahu Kementerian Olahraga ini merasa malu nggak? Atau ini merasa terpukul nggak? Jangan-jangan mungkin mereka biasa-biasa aja tuh. Tapi sudah minta maaf, Bang. Ya, Leo. Iya, Bang. Belakangan ini minta maaf itu, apalagi ditambah dengan meterai. Nah, itu kan udah biasa. Jadi kita ini emang maaf, betul kan? Tapi diulangi lagi. Jadi maksud saya, ini perbuatan menurut saya tidak cukup hanya minta maaf. Jadi Kementerian Olahraga tidak cukup hanya minta maaf, terserah bagaimana Menteri Olahraga dan selahordenya itu menerjemahkan ini. Baik, kita akan bahas itu ya, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, juara tetapi tak sempurna. Juara tetapi tak sempurna. Penantian panjang itu berakhir sudah. Setelah terakhir kali juara pada 19 tahun silam, Indonesia kembali menjadi raja bulu tangkis beregu putra dunia dengan membawa pulang Piala Thomas. Sayangnya, kiprah membanggakan itu tak sempurna. Ceres Arena, Aarhus, Denmark menjadi saksi kehebatan putra-putra terbaik bangsa.
pada final Minggu malam, Hendra Setiawan dan kawan-kawan tampil luar biasa untuk menggilas seteru bebuyutan Tiongkok 3-0 langsung. Jonathan Christie yang turun di partai ketiga menjadi penentu kemenangan dengan menaklukkan Li Shifeng. Sebelumnya, ganda putra fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menghajar He Jiting Zhou Haodong. Pesta Indonesia dibuka Antoni Sinisuka Ginting dengan melibas Lu Guanzu. Itulah epik yang mengesankan. Itulah akhir penantian hampir 2 dekade setelah terakhir kali Indonesia memeluk Piala Thomas pada 2002. Kiprah luar biasa itu pula yang kian mengukuhkan Indonesia sebagai raja bulu tangkis beregu putra dengan total 14 kali menjadi kampion. Kita tentu berbangga dengan kiprah mereka. Untuk kesekian kalinya, kita layak mengucapkan terima kasih kepada para pejuang olahraga yang mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia. Namun, kita juga menyesalkan karena gelar juara di Ceres Arena tidak sempurna. Hendra dan kawan-kawan tampil begitu hebat, tetapi hasil yang dapat mengandung cacat. Mereka juara di ajang antar negara, tetapi dalam pengukuhannya dilarang menampilkan salah satu simbol negara, yakni bendera merah putih. Merah putih tak boleh dikibarkan bukan karena ada sentimen dari panitia penyelenggara, bukan pula karena alasan politis. Merah putih tidak bisa menyempurnakan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tak lain dan tak bukan adalah imbas dari kelalaian pemerintah. Larangan itu adalah realisasi dari sanksi dari Badan Anti Doping Dunia atau WADA karena Indonesia tak patuh dalam penegakan standar anti doping. Saat WADA memberikan surat peringatan pada 7 Oktober silam, kita berharap hukuman dapat ditinjau ulang, tetapi faktanya, tidak. Ironisnya lagi, penerapan sanksi dimulai ketika Indonesia menjadi juara Thomas Cup. Sanksi itu pun akan terus berlanjut selama setahun masa penangguhan, termasuk larangan mengibarkan merah putih di ajang Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika. Olahraga adalah sarana efektif untuk menunjukkan jati diri bangsa di mata dunia. Tetapi dengan sanksi itu, posisi kita sebagai negara tak bisa maksimal terwakilkan. Dalam setahun ke depan, kita dipercaya menjadi tuan rumah banyak event kelas dunia, tetapi Indonesia sebagai negara tak bisa optimal dipromosikan. Harus kita katakan, sanksi dari WADA adalah pukulan telak bagi dunia olahraga kita. Harus kita katakan, pukulan itu menghantam kita karena ketidakseriusan pemangku kepentingan, dalam hal ini Lembaga Anti Doping Indonesia atau LADI yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menpora. Sanksi dari WADA sebenarnya bisa dihindari jika kita tak meremehkan kesempatan banding selama 21 hari sejak 15 September 2021. Namun, nasi telah menjadi bubur. Kini, pemerintah hanya bisa berupaya agar sanksi itu bisa segera dipungkasi tanpa harus menunggu hingga setahun. Kita menyambut baik permintaan maaf yang diucapkan Menpora Zainuddin Amali dan LADI kemarin. Namun, itu tidaklah cukup. Publik lebih menunggu langkah konkret dari kedua institusi demi meyakinkan WADA bahwa Indonesia patuh dalam menegakkan standar anti doping sehingga hukuman dapat diakhiri lebih cepat. Meski terlambat, langkah Menpora membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah dengan WADA patut didukung. Pembentukan tim investigasi guna mengusut kenapa masalah dengan WADA terjadi pantas pula disupport. Permintaan maaf adalah satu soal. Soal lain adalah sanksi dari WADA bisa selekasnya selesai dan yang juga amat penting harus ada yang bertanggung jawab atas sengkarut yang terjadi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Herman, kita mau bertanya Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua NOC Indonesia yang juga adalah Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi Raja Sabta Oktohari. Mas Okto, selamat pagi. Halo.
Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Selamat sudah dipercaya untuk segera membebaskan Indonesia dari sanksi WADA. Pertanyaannya adalah satu saja, apakah ini bisa dilakukan kurang dari 1 tahun untuk kemudian Indonesia lepas dari sanksi WADA ini, Mas Okto? Ya, insya Allah bisa, karena kan kita dikasih kepercayaan sama pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri, ya tentu harus kita laksanakan. Dan sebetulnya batas waktunya kan memang 1 tahun. Ya. 1 tahun maksimal tuh kira-kira 1 tahun, dan kita targetnya harus bisa selesai lebih cepat dari itulah. Kita punya presiden tahun 2016 itu sanksi ini pernah dijatuhkan juga ke Indonesia, waktu itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, ini kita coba lebih cepat dari itu lagi. Oke, apa persisnya yang akan dilakukan oleh Anda untuk kemudian membuat WADA percaya bahwa kita sudah comply dengan aturan anti doping? Ya, sebetulnya kan yang penting kan kita bikin roadmap-nya dulu gitu, bahwa kita bikin planningnya, yang pertama kita bikin mappingnya dulu, jadi mapping dari permasalahannya. Setelah dari mapping itu baru kita bikin roadmap untuk penyelesaiannya. Nggak harus langsung diselesaikan semuanya dulu, tapi memang jadi kita kasih gambaran bagaimana Ladi yang di upgrade menjadi lebih profesional dan bisa dipercaya oleh lembaga-lembaga dunia baik WADA maupun IOC. Ya. Ada satu isu katanya kita kena sanksi juga karena diduga ada sampel yang memang terbukti doping dari PON. Komentar Anda? Ya kalau sampel kan pasti memang ada doping atau nggak doping, makanya di tes doping namanya kan, gitu kan. Dan saya kira isunya bukan itu gitu, tapi kalau kita sistemnya dengan sudah comply, ya kita bisa dipercaya. Kalau untuk adanya doping atau nggak ada doping, memang itu fungsinya untuk tes doping gitu kan, sama kayak orang tes COVID, ya ada yang COVID, ada yang nggak COVID kan gitu kira-kira. Baik, berarti kembali lagi saya tegaskan ini Mas Okto, bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, tidak sampai 1 tahun ya? Ya, harus. Jadi yang kita lakukan sekarang, mulai dari kemarin, kita langsung memetakan, berkoordinasi dengan orang-orang yang terkait langsung dengan organisasi LADI. Nah, setelah itu kita lihat sampai sejauh mana sebetulnya, karena ini kan ada pending matters. Jadi bukan hanya sampel dari dopingnya, tapi ada beberapa pending matters yang kebetulan pending matters itu dari 2018-2019 sudah ada, gitu. Nah, dari situ baru kita solusinya seperti apa. Nah, kita bikin roadmap-nya, baru kita laporkan sama WADA, gitu. Lalu kita lobby lah, kita berikan keyakinan bahwa ini akan berubah, gitu. Baik. Kita doakan sama-sama supaya sanksi dari WADA ini segera dicabut dan tidak lagi ada kejadian ironis bendera merah putih tidak bisa dikibarkan. Mas Raja Sapta Oktohari, terima kasih. Selamat bertugas. Selamat pagi. Kalau melihat ini optimis Bang, bahwa kita akan bisa segera tidak lagi mengalami yang terjadi pada final Thomas kemarin. Ya, walaupun kita juga masih belum terlalu yakin. Ya kan, artinya kan gini, kalau kita dengar tadi penjelasannya Bung Okto tadi, kan sepertinya kan mudah kan? Betul. Nah, tetapi kenapa kita sering sekali baru bekerja keras ketika sudah ada persoalan kan gitu kan? Setelah terbakar jenggot, kan? Baru panik. Jadi, ibarat gedung itu sudah terbakar, baru panik. Tetapi ketika belum terjadi apa-apa, tidak mengantisipasi kan gitu kan. Kan orang tua kita dari dulu kan selalu membuat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Betul. Kalau di dalam militer, lebih bagus bermandi keringat
daripada bermandi darah kan begitu kan. Setelah perang kan gitu kan. Ini yang jujur aja rakyat marah gitu kan. Kok event yang begini besar kok dianggap main-main? Sebetulnya katanya Bang sudah dicoba berkomunikasi oleh Ladi ke Wada, tapi Wada merasa itu belum comply, belum memenuhi aturan-aturannya. Itu bagaimana? Jadi begini Bung Leo jangan pernah menganggap Wada itu seperti lembaga-lembaga, katakanlah mungkin di Indonesia ada yang lembaga seperti yang Bung Leo gambarkan. Cukup ngomong bisa valid gitu kan. Wada itu tidak perlu omongan, mana datanya, mana sampel uji anti dopingnya sesuai dengan aturan yang ada. Kan begitu kan, dia sebetulnya kan minta tolong dikirimkan sampel anti doping, tes uji anti doping. Lalu itu kan harus berdasarkan data. Tidak cukup dengan udah bagus. Bagus yang mana? Katanya karena tahun lalu Indonesia di tengah pandemi kan tidak menyelenggarakan event olahraga Bang, sehingga tidak bisa ada sampel tes yang dikirimkan ke Wada. Itu kan harus dijelaskan. Kalau kan ini kan kita diberi waktu 21 hari kan. Untuk banding ya. Untuk banding kan. Nah, kita mestinya jelaskan. Kita jelaskan, maaf selama hampir 2 tahun ini, selama pandemi ini, event olahraga di Indonesia hanya 1, 2, 3, dan 4. Olahraga ini pesertanya begini, ini hasil uji tes harus ada tetap bahan yang disampaikan ya. Ini lembaga dunia Bung Leo, bukan lembaga abal-abal. Nah, kita ini kan, ini saya mau katakan, kan, ini soal sederhana, soal administrasi, soal regulasi yang tidak kita ikutin. Jadi kalau misalnya lembaga anti doping Indonesia mau dari awal bisa. Nah, disitulah makanya kita pertanyakan di mana Menteri Pemuda dan Olahraga, di mana KONI, di mana lembaga-lembaga lain. Jadi seperti yang Bung Daud tadi katakan, setelah semua terbakar, semua panik. Ada yang bilang begini Bang, karena sebenarnya mungkin ada yang beranggapan bahwa kemarin Indonesia tidak akan bisa menang juara Piala Thomas, begitu Bang. Sehingga akhirnya ketika ternyata menang, waduh bahaya ini, bendera tidak bisa dikibarkan. Kalau sampai perkiraannya Bung Leo ini benar, keterlaluan mereka ini. Mereka ini tidak menghargai reputasi bangsa ini, tidak menghargai para tim Thomas Cup itu. Saya yakin itu salah ya. Itu salah itu. Baik, kita akan jeda dahulu Bang Herman, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Herman, sebelum kita diskusi lagi, kita mau dengarkan pendapat pemirsa Bang. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Lanat, selamat pagi Bung Kohar. Yang pertama kita apresiasi Bung Herman. Yang pertama kita apresiasi perjuangan putra-putri bangsa ini yang telah berhasil mengembalikan kerinduan kita terhadap bercokolnya Piala Thomas di Indonesia setelah belasan tahun terpisahkan. Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, apa yang dilakukan oleh pihak, tadi ada wawancara Pak Okta, Pak Reza, bahwa mereka sudah berusaha untuk menjelaskan, memberi klarifikasi selama masa tengah waktu 21 hari, bahwa saat itu ada PPKN, ada pandemi COVID-19, macam-macam sudah dijelaskan. Saya melihat ini bukan semata-mata real olahraga, bukan bahasa sportif. Saya melihat ini ada kebijaksanaan pemerintah yang selama ini mengganggu kepentingan Eropa. Seperti dilarangnya ekspor nikel, dilarangnya ekspor batubara dan lain-lain melihat sebagainya. Mungkin Anda arahkan itu ya? Iya, pasti ini. Karena kita tahu historisnya negara Eropa itu adalah negara penjajah. Seluruh dunia ini dijajah oleh Eropa. Sekarang mereka mau menjajah Indonesia dengan cara lain. Tetapi saya salut dengan Jokowi.
Jangan gentar. Mungkin ya, siapa tahu ada hubungan dengan itu. Baik, terima kasih. Saya yakin ini ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Sekarang jadi muncul pemikiran seperti itu Bang, bahwa karena ini adalah hubungan internasional, ada dalam tanda petik diduga Pak Edward serangan dari negara lain karena memang mungkin sebagian terusik. Kemarin kan Pak Jokowi mengatakan bahwa nikel bahan mentah tidak boleh diekspor langsung, harus diolah di sini. Mungkin tidak terkait begitu Bang? Iya, kalau kita harus berpendapat begini, Leo. Ya. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Edward tadi harus kita kesampingkan. Kita tidak akan bisa mengatakan itu benar atau salah. Tapi menurut saya kali ini harus kita kesampingkan. Kenapa? Faktanya memang kita kan teledor. Ketidakberesan administrasi dari kita begitu kita teledor, kita lengah, kita ceroboh gitu. Kita tidak memenuhi regulasi administrasi yang diminta oleh WADA, lembaga anti doping dunia itu. Poinnya kan di situ kan. Ketika kita tidak memberikan data yang akurat, lalu dia minta kita 21 hari tempo untuk memberi klarifikasi kan itu. Itu pun tidak kita lakukan gitu kan. Jadi yang saya mau katakan sebetulnya ini betul-betul cerobohnya ini disengaja atau tidak kan gitu kan. Kalau itu kita akan diskusikan kan gitu kan. Tapi kalau itu dikatakan ini karena kita ada motif lain menurut saya ini harus kita kesampingkan dulu gitu kan. Faktanya memang kita memang ya teledor, menganggap remeh. Intinya kan sebetulnya kan sangat sederhana sebetulnya. Kenapa sederhana? Karena cukup dengan melaporkan aja sampel uji tes anti doping. Menurut regulasi yang ada kan gitu kan. Poinnya itu aja kok. Comply dengan itu aman harusnya. Nah, itu. Jadi kita nggak usah cari penyebab ini gitu. Nah, makanya saya mau katakan kan. Tadi kan Pak Okto kan. Ya insya Allah dia bilang kan. Ya berarti kan bisa kurang dari setahun kan. Apakah kurang setahun, kurang 6 bulan, kurang 3 bulan, kita kan tahu. Nah, kok bisa kan gitu kan? Coba kalau kegesitan seperti ini terjadi sebelumnya kan gitu kan? Nah, itu kan baru happy. Ini kita katakan kan setelah rumahnya terbakar, baru semua panik. Pembelajarannya apa Bang setelah ini Bang? Kalau memang ini kita sambil terus memantau, semoga sanksi itu segera dilepas. Apa yang harus dibuat atau memang ya sudah aman kan, business as usual saja? Kalau saya ya pertama ya KONI harus tetap memonitor semua kegiatan ini kan. KONI atau Menpora Bang? Ya KONI terus Menpora kan gitu kan. Tertingginya Menpora kan. Menpora itu tidak boleh juga menganggap bahwa itu pekerjaannya Lembaga Anti Doping Indonesia gitu kan. Nah, dia harus monitor. Ketika ada event dicek dulu. Apa hal-hal yang bisa menimbulkan hambatan. Anda bisa bayangkan beliau. Apakah kita tidak tersinggung? Apakah kita tidak dipermalukan ketika merah putih tidak bisa dikibarkan pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Ini kalau menurut saya ini pukulan telak buat bangsa ini. Dan yang dipermalukan oleh lembaga anti doping dunia bukan hanya tim Thomas Cup. Seluruh Indonesia. Seluruh bangsa ini, seluruh negara ini ikut malu. Anehnya kok kita nggak malu kan gitu kan? Atau jangan-jangan memang tidak merasa bendera merah putih itu sesuatu yang berarti untuk dirinya. Jangan-jangan begitu Bang? Itu kan simbol negara. Lagu Indonesia Raya, bendera merah putih itu simbol negara. Coba kalau misalnya ada orang yang merobek bendera merah putih. Pidana itu langsung. Pidana. Dan kita pun marah. Ini bendera merah putih dilarang dikibarkan di dalam event internasional. Hanya karena masalah karena soal sepele kan gitu. Nah, baik. Yang saya nggak bisa bayangkan ketika kita mau merencanakan
kita tuan rumah Piala Dunia. Mana mungkin Leo yang begini aja kita nggak bisa selesaikan. Oke, pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini, Bang Elman. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, permintaan maaf adalah satu soal lain adalah sanksi WADA. Bisa secepatnya, harus selesai, dan yang juga tidak kalah penting, harus ada yang bertanggung jawab atas sengkarut yang terjadi. Mari kita doakan supaya masalah ini segera selesai. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap cuci tangan Anda, pakai masker Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV